Kaso adalah nama jenis barang. Masyarakat Indonesia mengenal kaso sebagai salah satu jenis barang atau bahan bangunan yang digunakan sebagai material utama dalam pembuatan rangka dasar dan plafon. Undang-undang tentang merek, sesungguhnya telah mengatur soal itu. Pasal 20 huruf B, dengan jelas melarang jenis barang dijadikan sebagai merek dagang. Akan tetapi, faktanya, kaso ini telah dijadikan merek dagang oleh perusahaan yang bergerak di bidang baja dan logam. Kaso sebagai merek dagang ini dinilai menimbulkan monopoli pasar. Oleh karena itu, Teddy Hartono, pengusaha kaso asal Lampung, menggugat penggunaan kaso sebagai merek dagang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mirisnya, gugatan Teddy ditolak Majelis Hakim pada tanggal 4 November kemarin. Dan, lebih miris lagi, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang muncul di persidangan. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pendapat 4 saksi ahli yang dihadirkan. Bahkan, sama sekali tidak menguji pasal 20 huruf B yang menjadi dasar gugatan. Berikut pernyataan Teddy Hartono pada Jumat kemarin, terkait gugatannya yang ditolak PN Niaga Jakarta Pusat. Ya, saya kecewa dengan putusan itu ya, karena saya kan juga menghadiri persidangan ya. Apa yang kita gugat di gugatan itu tuh tidak ada satupun yang jadi bahan pertimbangan hakim, karena gugatan kami itu mengenai pasal 20, yaitu merek itu sama dengan jenis barang. Dan secara persidangan 4 ahli itu ditanyakan kepada 4 ahli, ke semua ahli bilang bahwasannya merek yang sama dengan jenis barang itu memang tidak boleh didaftar. Nah, ada satu ahli yang sekarang juga masih ketua komisi bagian bilang juga itu juga sama, tidak boleh didaftar. Tapi kalau memang sudah terdaftar lebih dari 5 tahun, ya harus ada etika tidak baik dalam daftar merek. Nah, dalam persidangan itu juga sudah dibuktikan bahwasanya etika tidak baiknya itu ada pada saat mulai pendaftaran. Si pendaftar merek ini udah tahu ya kan, bahwasanya itu merek itu adalah merupakan jenis nama barang gitu. Dan banyak pembuktian yang udah kita lakukan di pengadilan gitu. Tapi tidak satupun itu jadi bahan pertimbangan hakim, sehingga putusan hakim itu menolak. Sebenarnya kenapa saya ada ide untuk melakukan gugatan pembatalan merek Kaso yang saya dengan tim pengacara itu berpikir bahwasanya itu memang merupakan jenis barang, karena mungkin saat ini yang mengalami permasalahan itu akibat ada mereknya jenis barang itu adalah cuma saya, baru saya mungkin. Tapi kan kita tidak tahu, mungkin 5 tahun atau berapa tahun kemudian ketika sebuah merek yang merupakan jenis barang digunakan, pastinya akan banyak merugikan dampak ke orang lain. Misalnya ada sebuah merek mau mencantumkan jenis barangnya Kaso Bajaringan, mungkin saja dia bisa berdampak pidana, karena kan Kasonya sendiri sudah menjadi sebuah merek milik pihak lain gitu. Juga buat UMKM yang melakukan penjualan online, karena banyak saya temuin di online itu dituliskan jual Kaso Bajaringan, Kaso merek apa gitu, ada itu di online. Nah itu kan suatu hari kan juga bisa itu jadi ya berdampak lah kepada banyak pihak lah itu. Kekhawatiran Teddy sangat beralasan. Jenis barang dijadikan merek dagang dapat menimbulkan monopoli pasar sekaligus persaingan tidak sehat. Sehingga putusan PN Niaga Jakarta Pusat patut dipertanyakan. Masyarakat berharap majelis hakim di tingkat kasasi nanti, benar-benar dapat bertindak sesuai aturan hukum. Demikian news komen kali ini. Salam kebenaran untuk keadilan.